Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan ke Yang Ghafur, mudah-mudahan kita selamanya mendapat maghfirah darinya. Pemirsa Wijah TV yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membahas tentunya secara ringkas tentang sedekah. Ada yang unik dari kalimat sedekah ini. Jadi secara mustaq pecahan sedekah ini dari sod, dal, kof, ya. Jadi sod, dal, dan kof. Ini ada mengandung arti benar, ya. Jadi sedekah itu benar, sesuai kenyataan, dapat dipercaya. Kemudian ada sedekah, itu membenarkan, artinya mengakui kebenarannya, mempercayai dan mendukungnya. Itu dari kalimat sedekah. Kebalikannya adalah kadzdzaba. Itu lawannya adalah kadzdzaba. Mendustakan, tidak mengakui kebenarannya, tidak mempercayainya, dan tidak mendukungnya. Kemudian dari kalimat ini tadi disebut ada sedekah. Ya, jadi orang sedekah itu pembenaran, tindakan membenarkan dengan memberikan dukungan atau sumbangan. Jadi sumbangan, pemberian, dukungan atas kebenaran yang diyakini, itu dari kalimat sedekah. Tadi saya sebutkan dari kalimat ini ada sidkun dari soddal kof. Muncul kalimat sidkun, artinya jujur. Orang yang bersedekah adalah orang yang jujur, setidaknya dia jujur terhadap dirinya sendiri. Dia jujur bahwa apa yang dia miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia jujur terhadap dirinya. Karena si Qarun ketika diminta atau ketika ditanya tentang dari mana hartanya, dia tidak jujur. Jawabannya dia, ini adalah hasil usahaku sendiri. Makanya dengan ucapan hanya segitu saja, dengan kesombongannya dia tidak jujur. Jadi sidkun, orang yang bersedekah dia jujur. Jujur terhadap apa? Terhadap dirinya, bahwa ini adalah pemberian dari Allah, hartanya adalah amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mimma razaqnahum. Di dalam Jalalain disebut a'tainahum. Jadi dari apa yang kami berikan, dari apa yang kami titipkan kepada mereka. Jadi kejujuran itu mengawali dari kalimat atau mustaq, ya, bagian mustaq dari sedekah. Ada kaitan dengan sedekah karena orang yang bersedekah sekali lagi adalah orang yang jujur. Dan memang Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil yang tidak jujur. Ini luar biasa dari kalimat sedekah itu. Kemudian, ikhwati iman rahimakumullah, dari kalimat sedekah juga muncul kalimat shadiq. Apa yang maksud dengan shadiq? Yaitu persaudaraan. Kadang dengan bersedekah orang memanjangkan persaudaraan, atau bahkan antara orang yang asalnya dia tidak pernah ketemu atau dia tidak bersaudara, tetapi dengan sedekah baru saja bertemu, dia menjadi saudara. Mengapa? Ada kasus, ada seorang yang dia musafir, dia orang kaya. Di kampungnya atau di daerahnya
di kotanya dia adalah orang yang kaya, kemudian dia menjadi musafir dan dompetnya ada yang mencuri, ada yang mencopet, ya. Dia kehilangan hartanya. Kemudian tiba-tiba ketika dia kelihatan kebingungan, ada orang yang memberi bantuan, datang kepadanya memberi bantuan, tidak banyak. Hanya memberikan makanan, kemudian memberikan sedikit uang untuk ongkos dia pulang. Maka dari sana sampai akhir hayat bahkan dia menjadi saudara yang tidak bisa dipisahkan. Ini dari sodako itu menjadi suatu hal yang jadi sodik, jadi sahabat yang tidak bisa dipisahkan. Dan kebalikannya, orang yang tidak bersodakoh bahkan menjadi dengan kerabat saja. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Allah memerintahkan kepada kita untuk memberikan haknya kepada kerabat. Nah, ketika tidak ditunaikan sedekah ini bahkan bisa menjadi permusuhan. Seorang tetangga yang bahkan keluarga dia mengeluh, mengapa kepada orang lain, misalkan saudaranya kepada orang lain memberi, tetapi kepada tetangga yang dekat, bahkan itu saudara, dia tidak memberi. Dan akhirnya tidak menjadikan persahabatan. Nah, yang selanjutnya, dari kalimat sedekah ini muncul kalimat sunduk. Ya, sunduk. Ya. Sunduk artinya apa ya, semacam ceng-celengan kalau istilah orang Sunda itu. Ya. Sunduk itu celengan, ya, apa ini ya. Nah, apa yang kita sedekahkan menjadi simpanan sebenarnya yang hakiki, simpanan yang abadi. Ada satu hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqulu ibnu Adam, mali, mali. Ibnu Adam mengatakan, mali, mali, mali. Ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Kata Rasul, halaka ya ibnu Adam mimmalika. Wahai ibnu Adam, itu bukan hartamu. Tetapi hartamu apa adalah ma'akalta, apa yang kau makan, hatta abnaita, sampai habis, sampai jadi kulit, jadi daging, kemudian keluar jadi hampas, jadi kotoran, itu adalah milikmu, maluka, hartamu. Kemudian yang kedua adalah aumalabista, atau yang engkau pakai, hatta ablaita, sampai rusak. Orang Sunda bisa ablaita mungkin saja dari kalimat ini belel gitu ya, sampai belel gitu ya. Nah, sampai rusak, sampai sobek, itu adalah maluka, hartamu. Kemudian auma tasodakta, apa yang engkau sodakohkan, pak amdaita. Itu menjadi, dalam hadis yang lain dikatakan itu menjadi yang kekal abadi. Makanya sedekah ini tadi jadi simpanan yang abadi. Ketika kita punya uang, contohnya punya uang 100.000, kemudian disedekahkan 40.000, saya tanya ke ikhwatu iman rahimakumullah, di saku 60.000 disedekahkan atau disimpan, misalkan disimpan, ditabungkan 40.000, apakah milik kita berkurang? Berapa milik kita? Milik kita adalah tetap 100.000, tetapi yang ada yang 60.000 mungkin saja tidak menjadi yang kekal abadi, tetapi yang disimpan adalah
itulah yang memang yang abadi. Jadi sedekah itu adalah satu simpanan yang akan kita ambil nanti di yaumil kiamat. Simpanan yang ketika kita memerlukan, bagaimana kita menabung di bank, misalkan menabung di rumah, di celengan, menabung di bank, kemudian suatu waktu kita perlu, maka kita bisa mengambilnya. Nah, sedekah ini kapan kita bisa mengambilnya? Mengambil nanti pada waktu kita perlu, yaitu yaumil kiamat. Pada waktu kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang akan menolong kita. Semakin banyak kita berbuat baik. Jadi sedekah ini maknanya luas sekali. Kalau ibarat rumah adalah rumah besar, sedekah itu. Rumah besar, kemudian ada kamar-kamarnya ada zakat. Maka orang yang mengeluarkan zakat adalah orang yang jujur. Dia jujur. Sebagaimana ada kisah kan, kita sudah tahu ada kisah 3 orang yang diuji zaman Bani Israel, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dia punya penyakit kusta. Ya. Penyakit kusta, kemudian orang yang botak, kemudian dan ketiga adalah orang yang buta. Yang 2 tidak lulus. Yang 2 tidak lulus dia. Kenapa? Kan dia berdusta. Ketika dia diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Kemudian setelah berhasil yang 2 ini ya. Ini kisahnya banyak ya. Tetapi bukan waktunya saya menjelaskan. Jadi 2 orang yang 2 ini dia diberi 1 ekor unta, yang satu ekor unta yang bunting, kemudian menjadi peternakan yang luas. Ya. Yang satu adalah diberi 1 ekor sapi, ya, 1 ekor sapi yang bunting, kemudian jadi peternakan sapi yang luas. Kemudian dia menjadi orang kaya, sembuh dari penyakitnya, kemudian menjadi orang yang kaya. Allah mengutus malaikat itu untuk menguji mereka, tetapi mereka tidak jujur. Dipinta untuk sedekah, tapi dia, yang 2 ini tidak jujur terhadap apa yang diberikan, yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalilah yang 2 ini menjadi orang yang biasa, bahkan lebih terhina dari yang keadaan sebelumnya. Nah, yang ketiga, ini diuji dengan seekor kambing yang bunting, yang orang buta ini, dan dia adalah jujur. Ketika diuji setelah kaya, mendapat petakan kambing yang begitu luas, dan dia menjadi orang yang sejahtera, datanglah malaikat kepadanya. Datang malaikat, kemudian malaikat menguji, dan dia jujur bahwa ini adalah ujian dari Allah, ini hartanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia memberikan, silakan saja, tidak hanya 1, silakan. Khudmatilah, ambil yang engkau inginkan. Luar biasa, ini kejujuran. Orang yang dipinta oleh Allah tidak sebanyak semuanya, tidak semuanya, hanya sebagian, bahkan hanya 2,5%. Kalau nanti di akhir kita dipinta untuk mengeluarkan zakat fitri, ya, sedekatul fitri, ya, tidak banyak. Maka kejujuran kita, apakah kita mampu atau tidak mampu? Ketika dipinta kemudian menyatakan tidak mampu, padahal mampu, berarti dia tidak jujur. Sedekah tidak akan keluar. Itu sidqun luar biasa dari kalimat sedekah ini. Jadi kejujuran kita diuji dengan sebagian harta yang harus dibagikan kepada saudara-saudara kita. Itu luar biasa dari kalimat sedekah ini. Ada kisah yang sebetulnya menjadi penutup, ya. Yang hadis luar biasa, di hadisnya sudah tidak asing lagi di bulan Muharram, di kitab sedekah tatawu itu. Setelah hadis-hadis yang menerangkan tentang bagaimana orang yang bersedekah akan dilindungi, ini ada hadis dari Hakim bin Hizam.
Dia mengatakan al-yad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Ini saya lihat luar biasa ini. Dari sisi apa luar biasanya? Dari sisi bahwa hadis ini panjang sebenarnya. Kita lihat hadis ini panjang sebenarnya. Jadi Hakim bin Hizam ini dia minta sodako kepada Rasulullah. Dia diberi satu kali, kedua kalinya minta lagi, diberi lagi, ketiga kalinya minta lagi, diberi lagi. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia diberi nasihat. Ya Hakim, kata Rasul, ya Hakim, memang dunia ini adalah khulwatun hadiratun, luar biasa, enak ya. Apalagi tinggal minta gitu, kalau bahasa kita ngeunah we tinggal ya, tapi Rasul tidak seperti itu. Tinggal minta ya. Maka kata Rasul, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka Hakim ini paham apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu, walladzi ba'asaka bil haq, demi yang telah mengutus engkau dengan hak, maka saya tidak akan menerima lagi pemberian, saya tidak akan meminta-minta lagi, saya bahkan tidak akan menerima pemberian. Pada masa Abu Bakar, jadi sampai meninggal dunia katanya, saya tidak akan, jangankan meminta, diberi pun saya tidak akan menerima. Ini konsistennya luar biasa. Pada zaman Abu Bakar mengundangnya supaya dia menerima pemberian dari Abu Bakar, maka dia menolaknya. Zaman Umar pun, Umar bahkan ini hak kamu, ini pai katanya, hak kamu. Tetap Hakim tidak menerima. Ini memang kita kayaknya tidak seperti Hakim gitu. Ya kalau meminta-minta itu adalah bukan sifat kita seorang yang ifah. Apalagi para ulama tidak mungkinlah meminta-minta. Kesannya meminta-minta kepada penguasa, nggak mungkin ulama yang benar-benar itu. Tetapi kita pun paling tengah-tengah kayak gitu. Mengapa tengah-tengah? Tidak meminta-minta, ya kalau diberi ya tentunya menerima. Tetapi akhlak Rasulullah ketika diberi, ada seseorang yang memberikan, tidak langsung menerimanya, tapi untuk keluargamu ada, kata dia, Allah Rasulnya, bagi saya ada Rasul. Kata Rasul, ibda binafsika, engkau dulu, kata Rasul, cukupkanlah engkau dulu, kemudian keluargamu. Bahkan nanti ada beberapa hadis bahwa sodako yang terbaik adalah sodako kepada keluarga. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, jadi luar biasa makna sodako ini. Jadi kejujuran, ya, jadi kejujuran seseorang akan dilihat dari bagaimana dia cara bersodako. Baik, demikian saja selintas ya, kait. Tentunya kalau kita membahas ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang sodako luas sekali, banyak sekali, tapi saya sampaikan sekelumit hasanah dari kalimat sodako. Mudah-mudahan ikhwatu pemirsa Wijah TV yang berbahagia dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap bersodakoh, dan jangan lupa tersenyum, karena senyum itu adalah sedekah. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.